Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan orang yang sama yang tidak sangat familiar sekali dalam benak-benak kalian semua, dimana kita kembali pada topik-topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu terkait strategi keunggulan bersaing. Nah, berbicara tentang suatu keunggulan dalam bersaing ini biasanya mengacu pada suatu keadaan yang memberikan suatu usaha peluang untuk memberikan nilai yang lebih kepada suatu pelanggan. Nah, strategi keunggulan bersaing ini bertujuan untuk menentukan posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan terhadap suatu institusi yang ditawarkan kepada pelanggan-pelanggannya. Nah, kekuatan dalam persaingan ini terdapat dua jenis persaingan, di mana yang pertama adalah persaingan sempurna dan yang kedua adalah persaingan tidak sempurna. Keunggulan bersaing ini merupakan inti utama dalam mencapai suatu strategi bagi perusahaan dalam memahami kondisi pasar, di mana persaingan bisnis dalam hal ini mencakup semua penawaran terhadap produk-produk atau jasa yang serupa yang ditawarkan kepada para pesaing-pesaingnya. Nah, dalam satu persaingan satu institusi ataupun suatu organisasi di sini terdapat suatu analisis industri yang meliputi 5. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru, yang kedua adalah daya tawar pemasok, yang ketiga adalah daya tawar pembeli, yang keempat adalah ancaman produk pengganti, dan yang kelima adalah persaingan dengan kompetitor-kompetitor yang sejenis yang mengeluarkan produk-produk yang sama dengan produk yang dikeluarkan oleh suatu institusi. Nah, keunggulan bersaing ini merupakan suatu usaha serta kemampuan dari sebuah institusi untuk memberikan nilai yang lebih kepada produk yang dihasilkan dan mendapat nilai yang lebih dari konsumen, karena harga jual yang tinggi dan manfaat dari produk tersebut merupakan suatu citra yang dapat diberikan kepada konsumen untuk mendapatkan kepercayaan terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh suatu institusi. Dalam hal ini, dalam suatu keunggulan bersaing ini yang perlu dipertekankan adalah terkait sumber daya. Nah, di mana sumber daya di sini dapat dikatakan memiliki suatu keunggulan yang kompetitif ketika sumber daya yang dimiliki itu lebih unggul daripada institusi lain atau penisahan-penisahan lain, di mana dalam hal ini dapat memberikan suatu value yang lebih kepada konsumen dibandingkan dengan suatu institusi yang lain, sehingga hal tersebut dapat memberikan suatu citra yang positif ataupun kepercayaan yang baik terhadap institusi tersebut. Nah, mungkin hanya ini sedikit pemaparan dari saya terkait strategi keunggulan dalam persaingan suatu institusi. Kita kembali pada kesempatan yang berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.